Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga dan petugas ricuh setelah donasi bantuan untuk demonstran disita Satpol PP. Tak terima disebut-sebut memeras sopir truk usai kecelakaan, Camat Geyer, Kabupaten Grobogan beri klarifikasi. Pedagang bendera merah putih menjerit karena penjualan tahun ini lesu. Rencana demonstrasi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% di Pati diwarnai gejolak. Donasi bantuan yang dikumpulkan disita Pol PP hingga memicu keributan. Namun apa yang menjadi dasar kenaikan pajak sebesar itu? Apalagi Bupati Pati Sudewo kekeh dengan kebijakan yang ia ambil. Berikut liputannya. Warga yang naik pita menurunkan satu persatu dus air mineral dari mobil Satpol PP. Aku tidak takut, terserah, jangan 50.000, sama saya saja. Bertekan, Pak Polisi nggak boleh, polisi nggak berhak, tolong. Mereka tak terima berdus-dus air mineral dari hasil donasi warga untuk kebutuhan aksi demonstrasi diangkut paksa oleh petugas. Tak sampai di situ, warga yang emosi langsung menggeruduk kantor Satpol PP Pati. Di sana, saling dorong kembali terjadi antara warga dan petugas. Alasan Satpol PP mengangkut donasi tersebut karena posko donasi berada di barat pendopo Pati, sehingga dinilai melanggar perda dan mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu di pasal 13 ayat dilarang mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya kecuali telah mendapatkan izin dari bupati atau pejabat berwenang, Mas. Penggalangan dana untuk demo 13 Agustus itu merespon kebijakan Bupati Pati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Ditetapkannya PBBP 2 hingga 250% disebut politikus Gerindra karena tidak ada kenaikan selama 14 tahun di Pati. Ia juga membandingkan hasil PBBP 2 Pati dengan wilayah di sekitar yang luasnya lebih kecil. Saat penerimaan PBB Pati hanya 29 miliar rupiah, daerah seperti Jepara bisa mencapai 75 miliar rupiah, lalu Rembang dan Kudus masing-masing 50 miliar rupiah. Kecilnya hasil PBB P2 ini dirasa tidak mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik. Sayangnya saat warga memprotes keputusan menaikkan PBB P2, Sudewo malah menantang para warga yang hendak berdemo. Siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya, silahkan kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Jika dilihat dalam Peraturan Bupati Pati nomor 17 tahun 2025, tidak semua kenaikan PBBP 2 itu 250%. Hal itu tergantung pada besaran nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP. Jika kita simulasikan seperti ini, seseorang memiliki luas tanah 100 meter persegi dan luas bangunan 80 meter persegi. Lalu kita kalikan dengan nilai NJOP saat ini akan diperoleh Rp61.200.000. Lalu kita kurangkan dengan NJOP tidak kena pajak menjadi Rp51.200.000. Setelah itu kita kalikan besaran nilai jual kena pajak atau NJKP dengan nilai paling rendah 20%.
sehingga menjadi Rp10.240.000. Barulah kita masukkan tarif PBB 0,1% sehingga menjadi Rp10.240. Sekarang kita tambahkan dengan kenaikan PBBP 2 250%. Maka besaran pajak akhir yang harus dibayar adalah Rp35.840. Memang betul pembangunan sebuah daerah akan bergantung pada pemasukan daerah tersebut. Hanya saja kebijakan baru yang bersifat sensitif seperti ini seharusnya dikomunikasikan dengan baik, bukan ditantang balik. Arif Nur melaporkan dari Pati. Camat Geyer Kabupaten Grobogan memberikan klarifikasi atas dugaan pemerasan terhadap sopir truk. Ia membantah telah meminta uang puluhan juta kepada sopir truk untuk perbaikan mobil dinasnya usai kecelakaan kecil di jalan desa. Mobil dinas Camat Geyer Utojo kecelakaan ringan dengan truk di jalan desa. Meski permasalahannya terjadi pekan lalu dan telah selesai, kini ramai di media sosial jika camat meminta uang puluhan juta kepada sopir truk. Utojo membantah narasi tersebut. Menurutnya ia tidak pernah meminta uang ganti rugi, apalagi dengan jumlah puluhan juta rupiah. Menurutnya, sopir sekaligus pemilik truk bertanggung jawab karena kelalaiannya saat mundur dan menabrak bagian depan mobil. Biaya tersebut kemudian dibagi dua. Sopir truk mengeluarkan uang 8 juta rupiah, sedangkan sisanya Rp1.500.000 dibayar oleh Utojo. Tidak ada istilah minta uang. Setelah kejadian itu orangnya intinya cuma bertanggung jawab dan langsung saya ajak ke bengkel. Bukti bengkel DM, rembukannya di DM itu jelas. Dan yang mengelola DM juga sebagai saksi dan bukti. Tidak ada pemerasan. Habis 9,5. Habis 9,5 dia sebenarnya sanggup membiayai tapi dia nyumbang 8, saya pribadi memberikan uang 1,5. Utojo mengklaim Kecamatan Geyer memiliki anggaran perawatan mobil dinas sebesar 20 juta rupiah. Jumlah itu merupakan biaya perawatan untuk 2 mobil dan sejumlah sepeda motor. Namun saat ini anggaran tersebut hampir habis, sehingga tidak mencukupi untuk perbaikan mobil dinas yang ditabrak truk. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.